Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardus Irvin, biasa dipanggil Leo. Saya dari kelas 12 TKRB. Saya anak pertama. Hobi saya adalah bermain game dan bermain sepak bola. Baik, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Ini adalah proposal ujian praktek kewirausahaan. Ya, di sini produk yang saya buat adalah kue bro. Mengapa namanya kue bro? Biar membuat satu kesan yang menarik saja. Biar nama tidak flat-flat saja. Sebenarnya nama ini saya ambil dari singkatan kue tersebut, yakni misro dan combro. Ada bro-bronya, maka saya buat sesuatu yang sedikit menarik dengan mengikuti tren, yaitu menamainya dengan kue bro. Langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang secara rasa merupakan salah satu problem yang harus memberikan warna yang cita rasa yang menarik, sehingga dapat membuat kue bro ini menarik dari cita rasa yang tidak monoton dan menjadi daya tariknya tersendiri, sehingga dapat menarik minat para peminatnya, khususnya remaja, dewasa, bahkan anak-anak yang minat dengan kue misro dan combro. Dapat menjadi lebih tertarik karena masih kebanyakan orang masih mengeluh dengan cita rasa combro dan misro yang monoton, sehingga membuat para peminatnya menjadi jenuh dengan cita rasa yang itu-itu saja. Jadi, dari permasalahan itu banyak pertanyaan yang timbul. Apakah solusi menikmati kue ini tanpa bosan? Karena pada umumnya misro dan combro kebanyak combro sendiri adalah uh, berasal dari oncom di jero, yang artinya isinya adalah oncom. Ya, yang artinya oncom di jero, yang berarti isinya adalah oncom. Dan di sini saya membuat yang lebih menarik. Apakah bagaimana cara membuat kue ini agar tidak monoton atau itu saja, yaitu membuat dengan berbagai varian rasa. Itu. Baik, kita lanjut. Visi dan misi. Visi saya adalah menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovasi. Misinya, mewujudkan produk-produk yang belum pernah ada dibuat orang lain dimanapun dengan ide-ide kreatif seperti produk kue bro ini. Kue bro ini salah satunya kue yang belum banyak dibuat oleh orang lain dengan bervarian rasa. Tujuannya yang pertama, untuk memahami konsep dasar menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Kedua, membuka wawasan yang luas untuk menemukan solusi dan ide. Ketiga, memberikan solusi dari kue misro dan combro berbagai rasa. Empat, memberikan ide-ide untuk berkarya dalam bentuk apa saja, yang dalam artian berjiwa entrepreneur. Oke, bab selanjutnya, di sini ada profil perusahaan serta data pemilik. Nama perusahaan, saya menamai perusahaan itu adalah Swarm Company. Bidang usahanya bidang usaha kuliner. Produk yang saya buat itu kue bro. Alamat perusahaan berada di Jalan Jenderal Sudirman 10, Ruko Festival, Jakarta Selatan. Di sini ada biodata pemilik. Nama Leonardus Irvin, jabatan CEO of Swarm Company. Mungkin untuk CEO terlalu tinggi, tapi maksudnya CEO itu artinya pemilik, gitu, pemilik. Tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 2002. Alamat Perumahan Citra Indah City. Jenis produk. Jenis produknya adalah kue bro, yaitu tadi misro dan combro. Profil produk. Profil produk ini adalah makanan. Sebenarnya ini makanan ringan atau
jajanan lah yang berbahan dasar singkong dengan isian yang bervarian rasa. Selanjutnya, aspek pemasaran. Segmen pasar membuat produk ini dapat diminati semua kalangan, masyarakat baik dewasa, remaja hingga anak-anak. Target pasar tentunya masyarakat, seluruh masyarakat. Strategi pemasaran yaitu media online atau sosial media atau online shop gitu. Ataupun juga karena sekarang masa pandemi sehingga agak sulit untuk membuka offline gitu atau secara berjual secara langsung. Media promosi, saya ambil contoh Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Alat promosi ya tentu handphone atau by web, dan untuk offline mungkin kita membuat brosur. Nextnya, oke. Di sini ada bahan dan proses produksi. Ada bahan baku. Bahan yang pertama adalah singkong parut, kelapa parut, daun bawang, ketumbar, merica, keju, coklat, green tea, minyak goreng, dan garam. Nah, di sini singkong parut sebanyak 500 gram, kelapa parut sebanyak 1 buah, daun bawang sebanyak 4 siung lah, 4 siung. Ketumbar sebanyak 1 bungkus, merica 1 bungkus, keju 1 buah atau 1 pak begitu, coklat 2 bungkus. Nah, di sini coklatnya seres ya, dalam bentuk seres. Green tea 1 bungkus, minyak goreng 1 liter, dan garam sebenarnya secukupnya sih, tapi gitu saya taruh 2 sendok teh gitu. Untuk harga sudah tertera. Harga satuan dari singkong parut adalah Rp3.000, sehingga dijumlah maka jadi 15.000. Kelapa parut 1 buah seharga 8.000. Daun bawang 4 siung tadi seharga 500 perak harga satuannya. Karena kita membutuhkan 4 buah, jadi kita kalikan aja. Jadi total harga Rp2.000. Ketumbar 1 bungkus seharga Rp1.000. Merica 1 bungkus seharga Rp1.000. Keju 1 pak tadi seharga 12.000. Coklat 2 bungkus. Satu harga satuannya 10.000, jadi kita membutuhkan 2, jadi kita kali 2 saja, yaitu 20.000. Oke, selanjutnya itu green tea. Green tea di sini 1 bungkus, total harga 14.000. Ada minyak goreng juga 1 liter, harga 12.000. Dan garam harga 250 perak, jadi kita bulatkan saja jadi 500 perak. Jadi di sini total keseluruhan adalah Rp85.500. Baik, selanjutnya ada bagian proses produksi. Jadi ini adalah proses produksinya. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah bahan baku tadi, yaitu singkong parut. Kemudian dicampurkan dengan kelapa parut dan 2 sendok teh garam tadi, dan aduk adonan hingga tercampur secara merata. Sedangkan untuk combro dan misro ini ada terdapat perbedaan, yaitu dari bentuknya. Untuk combro kita ambil adonan secukupnya dan beri isian itu sesuai, entah itu keju, coklat, dan lain-lain tadi. Lalu tutup. Kalau untuk combro kita buat bentuk dengan bentuk lonjong. Sedangkan untuk misronya kita ambil adonan secukupnya lalu beri isian dengan tutup dengan bentuk bulat. Jadi secara bentuk saja combro dan misro itu berbeda. Baik, selanjutnya kita lanjut ke analisis SWOT. Ya, di sini analisis SWOT yaitu keunggulan produk ini adalah menciptakan rasa baru dalam kue misro dan combro di pasaran yang rasanya flat saja. Sebagai contoh, membuat isian dengan varian rasa tadi, yaitu coklat, green tea, strawberry, dan lain-lain. Untuk weakness, kue combro dan misro yang monoton biasanya membuat para penikmatnya merasa bosan atau jenuh gitu dengan rasa yang monoton.
dan kurang menarik. Opportunity karena rasa dan sajiannya hanya biasa-biasa saja pada umumnya, jadi kita dapat membuat yang lebih menarik dengan varian-varian rasa yang jauh lebih menarik, kekinian, dan trendy. Untuk treats, sayangnya kue misro dan combro ini sangat mudah dibuat semua orang, jadi mungkin ada pesaing yang akan bermunculan. Selain itu, tidak dapat dibuat secara singkat, maka bisnis ini pun memiliki sedikit ancaman yang cukup sulit. Kita lanjut. Oke. Baik, di sini perhitungan BEP. BEP modal sejumlah 85.500 itu mampu memproduksi 5 buah atau 5 biji misro dan combro. HPP sama dengan modal produksi, yaitu 85.500 dibagi 50, yaitu hasilnya 1110. Kita bulatkan saja menjadi 1700. BEP sama dengan total biaya. Total biaya dibagi harga jual, yaitu 85.500 dibagi 2000. Jadi terdapat hasil 42,75. Kita bulatkan menjadi 42 buah atau 42 biji. Nah, untuk mencapai BEP harus menjual sebanyak 42 kue bro. Selanjutnya, yaitu ada perhitungan harga jual. Laba yang diinginkan 60% sama dengan laba kali HPP, yaitu 60% kali 1700, maka hasilnya 1020 perak. Stok produksi yaitu ada 50 biji, 50 buah tadi. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya, dari paparan atau penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan situasi apa saja kita dapat menemukan ide-ide yang cemerlang untuk dituangkan ke dalam sebuah proyek yang menarik dan keren. Semoga dengan hadirnya makalah ini dapat membuat karya remaja lebih banyak dan lebih kreatif dan inovatif dalam berkarya. Kue bro dapat membuat orang yang merasakannya dapat terasa nikmat dengan cita rasa yang tidak monoton saja, serta para pecinta kue misro dan combro dapat merasakan berbagai varian rasa sesuai selera masing-masing. Terus ada saran dan kritik. Mengetahui bahwa kurang sempurnanya penulisan dan detail, maka itu akan diperbaiki selanjutnya dan lebih menyempurnakannya menjadi lebih baik dan menghadirkan ide-ide baru, kreatif yang baru untuk membuka wawasan yang luas, terkhusus para pemuda atau remaja di Indonesia. Menghadirkan tema dan topik yang lebih menarik dan banyak serta manfaat yang lebih baik dari sebelumnya, serta menimbulkan ide-ide yang jauh lebih kreatif, luar biasa, dengan nuansa-nuansa yang berbeda dan jauh lebih menarik. Yaitu maksudnya kita dituntut lebih inovatif dan kreatif begitu. Di sini laporan ujian praktek produk kewirausahaan, ada data perusahaan, nama perusahaan, Sruam Company, bidang usaha kuliner, produk yang saya buat kue bro, alamat perusahaan Jalan Sendana Sudirman 10, Ruko Festival, Jakarta Selatan. Lanjut, biodata pemilik, nama Leonardus Irvin, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober tahun 2002, alamat Perumahan Citra Indah City, profil produk, makanan atau jajanan yang berbahan dasar singkong dengan topping atau isian yang bervarian rasa begitu. Stok produk ada 50, produk terjual 50, sisanya 0 atau habis. Kendala pemasaran, karena banyaknya masyarakat yang belum mengenal sosmed, maka diperlukan promosi secara offline dan juga banyaknya permintaan sehingga terkendala deadline. Artinya di sini bukan masalah sosmed, tapi jaringan atau wifi.
dan kebanyakan orang juga belum menggunakan media sosial yang luas begitu. Solusi terhadap kendala lebih prepare lagi dan mengatur manajemen waktu dengan baik. Artinya di sini kita masih lemah dengan deadline atau manajemen waktu yang kurang baik lah begitu. Laporan hasil usaha penjualan 50 buah tadi dikali dengan harga jual yaitu 100.000. Beban pokok penjualan 85.500. Jadi laba yang dihasilkan adalah 14.500 selama 2 jam penjualan pada sore hari saja. Sekian, sini ada dokumentasi kegiatan usaha. Sekian presentasi proposal kewirausahaan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.